Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri. Halo, apa kabar Pak Firly? Puji Tuhan, Alhamdulillah, wa syukurillah kita sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Firly, terima kasih sudah hadir di studio bersama kita semua di tengah waktu Anda yang sangat padat. Luar biasa sekali Pak Firly. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Sama, saya juga bahagia bisa ketemu dengan Afril ya. Baik, terima kasih Pak Firly. Pak Firly, tidak terasa ya, Pak Firly ini hampir genap 3 tahun menjadi orang nomor 1 di KPK, Pak. Ya. Bagaimana rasanya dan banyak tidak sih tantangannya? Satu hal, menjelang 3 tahun, itu kita tidak bicara hanya dengan angka. Tapi waktu 3 tahun itu adalah bermakna bagaimana upaya-upaya keras seluruh insan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan tentulah itu yang diharapkan oleh kita semua, Indonesia bisa bebas dari korupsi. Tadi kalau seandainya disebut bahwa saya adalah orang nomor 1 di KPK, saya juga tidak begitu nyaman kalau disebut itu. Kenapa, Pak? Karena dalam undang-undang disebutkan adalah pimpinan KPK itu ada 5. 1 sebagai ketua KPK merangkap anggota. Dan 4 lagi adalah wakil ketua merangkap anggota. Makna dari ketentuan undang-undang tersebut, maka pimpinan KPK itu bekerja secara kolektif kolegial. Saya kira itu. Baik, kalau tantangannya Pak, selama 3 tahun ini apa yang dirasakan? Tantangannya adalah karena semua masyarakat berharap bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi. Dan harapan itu digantungkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kita ingat bahwa lahirnya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Salah satu tujuan pokok pendirian KPK adalah supaya pemberantasan korupsi itu bisa berhasil guna dan berdaya guna. Maknanya semua rakyat Indonesia memiliki mimpi yang sama supaya Indonesia bebas dari korupsi. Amin. Itu harapan kita semua ya Pak untuk Indonesia yang lebih baik. Betul. Bicara soal memberantaskan korupsi dan juga menangkap koruptor. Ini ada yang hangat, Lukas NMB. Pak Firly, susah ya Pak menangkap Lukas NMB? Ya. Kita melakukan kegiatan itu memang melalui proses yang panjang. Kalau dibilang susah, memang serangkaian tindakan penyidik itu memang lengkap. Sebelum kita mendapatkan keterangan, bukti yang cukup sehingga membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya, itu adalah proses yang sangat panjang. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan ketemulah tersangka. Dan saya kira tantangan ini adalah kita memiliki tanggung jawab bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan tindak korupsi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ke peradilan. Karena itu KPK serius melakukan tindakan tegas melalui upaya-upaya yang terukur sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. KPK boleh tegas tapi tetap menjunjung tinggi azas. 1, kita harus mengutamakan kepentingan umum. 2, kita juga harus proporsionalitas, akuntabel, transparan, dan juga menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, dia juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di situ yang paling berat. Kalau dari Lukas NMB sendiri, ini sosoknya seperti apa yang Bapak ketahui? Ya, semua pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, itu persamaan perlakuan di muka hukum. Tidak ada perbedaan. Karena azas hukum pidana kita, 1 kita mengatakan adalah persamaan hak di muka hukum, equality before the law. Tetapi juga kita harus kedepankan, yaitu azas praduga tak bersalah. Siapapun kita anggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum tetap yang ditetapkan oleh hakim dan pengadilan. Saya kira itu. Ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Lukas NMB untuk bisa menyerahkan diri, Pak. Itu difasilitasi tidak oleh KPK? Ya, kami sangat mendengar tentang apa yang disampaikan oleh setiap orang yang memang ada kaitan berkepentingan dengan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Khusus saudara Gubernur Papua, kita sudah menangkap apa aspirasi yang disampaikan.
kita pun sudah menyampaikan beberapa ketentuan undang-undang. Karena sesungguhnya setiap orang yang telah memiliki bukti yang cukup sebagai tersangka, karena sebenarnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah itu kita hormati, karena hak-hak tersangka itu ada dan itu kita jamin. Misalnya bila mana yang bersangkutan sakit, maka perlu pengobatan. Ya. Bila mana yang bersangkutan ingin bertemu keluarganya, maka kita harus berikan fasilitasi. Dan setiap tersangka memiliki hak untuk dengan cepat segera dibawa proses peradilan. Karena ada prinsip the sunrise and the sunset principle. Seketika matahari terbit, pasti ada matahari terbenam. Maknanya setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera mendapatkan pemeriksaan untuk diajukan peradilan. Nah ini kita tunggu. Kemarin kita himbau, kita ajak persuasif. Mudah-mudahan saya berharap saudara saya Lukas NMB bisa hadir ke KPK. Kalaupun nanti sebelum kita lakukan permintaan keterangan, kita pasti ada fasilitas pemeriksaan kesehatan. Kalau seandainya kesehatannya tidak memungkinkan, maka tentulah kita akan berikan fasilitas untuk pengobatan dan ditanggung oleh negara. Saya kira itu. KPK tetap memberikan hak-hak Tetap kepada akan kita terduga koruptor. Ya, sekalipun sebagaimana begitu tadi ya, Pak, ya? asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Yang terakhir asasnya itu adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu kita hormati. Baik. Ya. Pak Firly, bicara soal bagaimana korupsi ini masih marak ya Pak ya di Ya. Indonesia. Apalagi kemarin mencetak sejarah. Ya. Hakim Agung akhirnya ditetapkan tersangka OTT KPK oleh KPK. Betul. Begitu. Anda melihat masa depan korupsi Indonesia ini seperti apa? Pilar hukumnya saja Ya, tersangkut korupsi. memang kejadian ini adalah tentu akan menjadi perhatian rakyat Indonesia. Akan menjadi perhatian juga dunia saya kira. Karenanya KPK tidak pernah putus asa, tidak pernah lelah. Di dalam melakukan proses korupsi, kita melibatkan semua kekuasaan-kekuasaan. Dan kita sasar seluruh kekuasaan. Apakah itu kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif, termasuk partai politik. Nah kemarin ada rekan kita dari Kamar Kekuasaan Yudikatif terlibat kasus korupsi. Nah ini merupakan pukulan berat bagi dunia peradilan. Pukulan berat juga bagi para pencari keadilan. Kalau saja para pihak yang diberikan mandat untuk menegakkan keadilan ternyata terbukti melakukan korupsi, ya harus kita lakukan juga penegakan hukum. Karena pada prinsipnya hukum harus kita tegakkan sekalipun langit runtuh. Yang kita kenal dengan istilahnya adalah fiat justitia ruat caelo. Saya kira itu harus kita tegakkan. Kalaupun dia adalah sebagai orang yang sangat dipercaya untuk penegakan hukum, terlibat ya terpaksa kita lakukan sesuai dengan proses dan prosedur ketentuan hukum. Baik, Pak Firly, kalau kita ketahui bersama KPK ini kan bertugas untuk menangkap dan menyelidiki bagaimana kasus korupsi marak di Indonesia begitu ya Pak ya. Tapi setelah masuk ranah pengadilan, vonisnya kurang dari tuntutan jaksa, apa yang dirasakan KPK Pak? Kesal tidak udah susah-susah nangkap tapi vonisnya rendah begitu? Memang banyak yang memberi masukan kepada KPK. KPK pun melakukan kajian bersama-sama dengan dunia pendidikan, para ilmuwan, termasuk juga kita melakukan kajian bersama BPK, BPKP. Kita lakukan kajian sejauh mana tentang terkait mekanisme penanganan perkara sampai dan di Mahkamah Agung. Kita juga kerjasama pengkajian dengan badan pengawas di Mahkamah Agung. Memang kita akui memang ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Karena itu saya masih punya semangat, optimis bahwa peradilan kita nanti akan lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Dengan pasca penangkapan Hakim Agung kemarin, tentulah itu merupakan pelajaran bagi kita semua untuk melakukan hal yang lebih baik. Tapi apa yang harus dilakukan? Tentu kami akan berbicara dengan para pemegang kekuasaan. Tapi hal yang paling penting Mbak April,
untuk melakukan perbaikan itu memang tugas pokok KPK ada. Di mana tempatnya? Yaitu di bidang melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Termasuk juga monitoring atas pelaksanaan badan-badan peradilan. Itu kita lakukan.